Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Wahyu Perumbul Santoso dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Perkenalkan, saya Lanika Putia Erda Nursagita, NPM 25021020849 akan membahas terkait dengan jawaban ujian akhir semester untuk mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional kelas MJ704. Adapun manfaat dari presentasi kali ini diharapkan mahasiswa atau saya sendiri dapat memahami nih ya dampak munculnya multinational company terhadap teori keunggulan komparatif. Yang kedua, dapat memahami tahapan ekspansi bisnis ke luar negeri. Yang ketiga, memahami mekanisme dan risiko fluktuasi kurs. Dan yang keempat, memahami neraca pembayaran bagi manajemen keuangan dan investor. Nah, mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah mengenal terkait dengan teori keunggulan komparatif. Jadi kita bahas sedikit saja. Nah, teori keunggulan komparatif ini pertama kali dicetuskan oleh David Ricardo dalam bukunya yang berjudul Principle of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Di mana teori ini menyebutkan bahwa suatu negara memusatkan produksi barang atau jasa yang memiliki biaya peluang lebih rendah daripada negara lain dan ditentukan oleh keunggulan alamiah negara itu sendiri. Sedangkan arus perdagangannya ini bergerak dari negara yang paling efisien memproduksi suatu barang ke negara yang relatif kurang efisien. Kemudian muncullah uh, istilah multinational company sebagai pendobrak teori keunggulan komparatif. Nah, di sini saya akan menjelaskan argumen utamanya nih. Yang pertama, multinational company memiliki kemampuan mobilitas modal, teknologi, dan manajemen secara global. Selain itu, MNC juga dapat menggeser natural advantage ke created advantage. Yang ketiga, MNC mengintegrasikan penciptaan nilai dalam jaringan produksi global melalui global value chain. Dan yang terakhir, MNC menggeser peran negara sebagai penentu pola produksi. Baik, penjelasan yang pertama. Teori keunggulan komparatif itu mengasumsikan bahwa negara miskin modal akan kesulitan masuk industri padat modal. Tapi perusahaan multinasional justru mampu membuka fasilitas produksi seperti pabrik, mentransfer teknologi dan keahlian, serta mengelola aktivitas bisnis di berbagai negara tanpa terhalang kendala geografis maupun kemampuan alamiah suatu negara. Contohnya apa? Di sini saya mengambil perusahaan Nike, di mana perusahaan Nike ini memproduksi sepatunya di Vietnam. Itu bukan karena negara tersebut memiliki kemampuan alamiah untuk membuat sepatu, tetapi karena biaya produksi, kapasitas, logistik, dan kebijakan pemerintah di Vietnam ini dinilai lebih menguntungkan bagi perusahaan Nike tersebut. Sehingga sepatu Nike dapat bersaing di pasar Asia. Nah, argumen yang kedua, MNC dapat menggeser natural advantage ke created advantage. Maksudnya apa? Dalam teori keunggulan komparatif, efektivitas produksi itu hanya bergantung pada faktor produksi alamiah suatu negara yang tidak dapat diubah dalam jangka pendek. Namun, perusahaan multinasional justru muncul dan berperan untuk menciptakan keunggulan kompetitif itu sendiri. Melalui apa? Melalui berbagai penelitian dan pengembangan, inovasi, investasi teknologi, dan pembangunan jaringan produksi di berbagai negara. Dengan kata lain, efektivitas produksi dapat diwujudkan melalui rekayasa perusahaan. Nah, argumen yang ketiga, MNC itu bisa mengintegrasikan penciptaan nilai dalam jaringan produksi melalui global value chain. Nah, MNC ini membagi nih proses produksi di berbagai negara berdasarkan fungsinya melalui global value chain dengan memanfaatkan pemasok global.
mendirikan pabrik di berbagai negara, serta membentuk jaringan distribusi global sehingga perdagangan antar negara tidak hanya terkait satu jenis barang jadi, namun dapat berupa pertukaran komponen dalam satu jaringan produksi global. Di sini saya ambil contoh perusahaan Airbus, yang mana mereka memiliki ratusan negara pemasok, mulai dari pemasok komponen, sistem, desain, hingga perakitan akhir. Nah, hal ini tentu bertentangan dengan asumsi David Ricardo tadi tentang keunggulan kompetitif atau keunggulan komparatif keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa suatu negara itu hanya dapat memproduksi satu jenis barang secara penuh untuk kemudian ditukar dengan barang dari negara lain. Nah, argumen terakhir dari saya, MNC itu bisa loh menggeser peran negara sebagai penentu pola produksi. Karena pada akhirnya MNC ini hadir sebagai pemeran utama yang mengarahkan alur perdagangan dunia dan menggantikan peran negara dalam menentukan pola produksi. Keputusan strategis perusahaan multinasional seperti relokasi pabrik, outsourcing, penentuan pusat distribusi, hingga manajemen supply chain lebih menentukan arah perdagangan dibandingkan kondisi alamiah negara itu sendiri. Sehingga perdagangan tidak lagi tuh berbasis pada keunggulan struktural negara, melainkan pada strategi korporasi global. Oleh karena itu, teori keunggulan komparatif sudah tidak cukup untuk menjelaskan dinamika ekonomi global modern saat ini. Baik, selanjutnya saya akan membahas nih terkait bagaimana proses ekspansi bisnis ke mancanegara. Proses ekspansi bisnis ke mancanegara itu umumnya dialami oleh perusahaan-perusahaan global. Nah, proses awalnya adalah ekspor, di mana perusahaan mulai menjual produk ke luar negeri dengan ekspor, gitu ya. Nah, setelah ekspor ini berjalan, perusahaan akan membentuk sales representatif di negara tujuan. Untuk apa? Untuk perwakilan penjualannya di sana. Nah, setelah itu dia juga akan memberi hak kepada perusahaan lokal untuk memproduksi atau menjalankan bisnis sesuai standar dan formula aslinya, atau licensing atau franchising gitu ya. Nah, setelah sales representatif dan juga licensing dan franchising ini terbentuk, sudah ada hubungan yang kuat gitu ya, hubungan bisnis yang kuat. Nah, perusahaan ini kemudian dapat membangun fasilitas pelayanan atau service facilities di negara tujuannya. Setelah itu, perusahaan mulai menerapkan koordinasi rantai pasok internasional. Untuk apa? Untuk memastikan produk tersedia tepat waktu dan sesuai standar. Jadi seperti membentuk sistem distribusi. Nah, jika pasar sudah matang dan volume produksinya tinggi gitu ya, perusahaan bisa melakukan produksi secara langsung di luar negeri. Nah, kemudian saat perusahaan sudah beroperasi di banyak negara gitu ya, dibutuhkanlah global manager. Untuk apa? Untuk mengkoordinasikan kegiatan lintas negara. Makanya dibentuklah global manager gitu. Nah, kemudian perusahaan menerapkan strategi dan juga standar yang sama di seluruh dunia atau think globally. Tetapi tetap menyesuaikan tuh produk layanan atau pendekatan bisnisnya dengan kebutuhan budaya dan preferensi konsumen di tiap negaranya. Jadi menerapkan think globally and act locally. Oke, selanjutnya kita akan membahas ketika sistem mata uang mengambang terkendali, bisa nggak sih kurs itu berfluktuasi tinggi? Menurut saya bisa. Apabila intervensi yang dilakukan bank sentral suatu negara itu telah mencapai batas maksimal. Jadi sistem mata uang mengambang terkendali juga memungkinkan bank sentral suatu negara melakukan intervensi gitu ya, secara selektif di pasar valuta asing dengan tujuan mengarahkan pergerakan nilai tukar
dan juga menstabilkan volatilitas mata uang. Sistem ini juga dikenal sebagai nilai tukar mengambang kotor. Nah, meskipun bank sentral melakukan intervensi, tindakan ini bersifat terbatas dan tidak menjamin kestabilan nilai tukar secara permanen gitu ya. Jika intervensi bank sentral telah mencapai batas tertinggi, itu artinya cadangan devisa telah digunakan secara ekstrim untuk mempertahankan nilai mata uang domestik. Nah, kondisi ini nih dapat menyebabkan depresiasi mata uang yang signifikan, penurunan cadangan devisa secara drastis, peningkatan volatilitas pasar, serta berkurangnya efektivitas intervensi. Akibatnya apa? Bank sentral mungkin harus menetapkan kebijakan alternatif atau membiarkan nilai tukar bergerak lebih fleksibel atau fluktuatif yang dapat berpotensi memicu inflasi dan ketidakstabilan ekonomi. Jadi bisa saja gitu ya berfluktuasi tinggi ketika intervensi yang dilakukan oleh bank sentral itu sudah mencapai batas maksimalnya. Kemudian kita akan membahas alasan-alasan manajer keuangan perusahaan dan investor berkepentingan nih dengan neraca pembayaran suatu negara atau balance of payment. Dari sudut manajer keuangan. Nah, manajer keuangan menggunakan BOP sebagai early warning untuk melihat dan memprediksi risiko fluktuasi kurs atau perubahan nilai tukar gitu ya. Nah, fluktuasi nilai tukar dapat langsung mempengaruhi struktur biaya dan pendapatan perusahaan. Jika terjadi current account gitu ya, aliran dana keluar itu lebih besar dan menurunnya cadangan devisa. Artinya apa? Suatu negara berpotensi mengalami tekanan nilai mata uang terhadap mata uang asing atau depresiasi. Akibatnya muncullah risiko kenaikan biaya impor, melemahnya pasar ekspor, dan meningkatnya nilai utang dalam valuta asing. Nah, dengan begitulah manajer keuangan perusahaan itu dapat segera menentukan strategi hedging atau lindung nilai, pengaturan arus kas falas, pemilihan mata uang kontrak, dan timing pembayaran utang. Jadi digunakan untuk menilai risiko nilai tukar terhadap perusahaan itu sendiri gitu ya. Nah, yang kedua, neraca pembayaran ini bisa menunjukkan bagaimana aktivitas perdagangan internasional suatu negara berkembang dari waktu ke waktu, terutama melalui informasi pada akun berjalan yang mencatat arus ekspor dan impor barang maupun jasa. Jadi sederhananya gini, ketika BOP itu mengindikasikan tekanan terhadap nilai tukar, manajer keuangan perusahaan dapat memperkirakan bahwa biaya impor akan meningkat. Karena apa? Mata uang domestik melemah. Nah, sebaliknya nih, apabila data BOP menunjukkan kurs yang relatif stabil dan juga tren ekspor nasional yang menguat, kondisi tersebut menandakan kesempatan lebih besar bagi perusahaan untuk memperluas penjualan ke pasar luar negeri. Nah, untuk itulah BOP digunakan manajer keuangan untuk mengukur perubahan biaya impor dan peluang ekspor. Yang ketiga nih, masih dalam sudut pandang manajer keuangan gitu ya. Pada bagian capital and financial account dalam BOP, menggambarkan pergerakan investasi, baik portofolio maupun FDI. Apakah sedang mengalir masuk atau keluar dari suatu negara. Jika arus modal bergerak keluar dari suatu negara, nilai tukar biasanya mengalami tekanan karena berkurangnya suplai valuta asing. Sehingga exposure perusahaan terhadap perubahan kurs itu ikut meningkat. Sebaliknya, ketika arus modal masuk cukup besar, biaya pendanaan cenderung turun dan kondisi makro menjadi lebih mendukung kegiatan usaha. Nah, manajer keuangan memanfaatkan informasi tersebut untuk menilai peluang kemudahan memperoleh pembiayaan dari luar negeri. Sehingga digunakanlah itu BOP untuk memantau stabilitas arus modal dan pembiayaan, seperti itu. Masih dalam sudut pandang manajer keuangan gitu ya. Nah, melalui data ekspor impor
suatu negara yang ada di dalam BOP, manajer keuangan itu bisa membaca arah permintaan dan juga daya saing pasar luar negeri, potensi pasar baru, dan juga tingkat kompetisi global. Nah, kenaikan ekspor gitu ya, menunjukkan bahwa barang-barang dari negara tersebut sedang mendapat tempat di pasar global. Artinya apa? Perusahaan mungkin memiliki ruang lebih besar untuk memperoleh penjualan internasional atau ekspansi yang tadi kita bahas. Nah, pertumbuhan impor itu mengindikasikan bahwa pasar domestik itu semakin terbuka bagi produk luar. Artinya apa? Peluang bagi perusahaan asing akan bertambah dan perusahaan lokal harus lebih siap menghadapi peningkatan persaingan dari produsen internasional. Nah, ini sudut pandang baru dari investor gitu ya. Kenapa kok berkepentingan dengan BOP? Bagi investor ini, BOP dapat menilai kepercayaan investor global terhadap suatu negara. Ketika aliran modal dalam BOP menunjukkan pergerakan dana asing, apakah sedang mengalir, masuk, atau justru meninggalkan suatu negara. Nah, ketika aliran masuk itu meningkat, negara dipandang memiliki kondisi yang solid dan lingkungan investasinya dianggap menarik. Namun, jika modal banyak keluar, nah itu menandakan turunnya kepercayaan pasar terhadap negara itu sendiri. Investor menggunakan informasi ini untuk memutuskan gitu ya, apakah mereka akan berinvestasi atau menunggu situasi membaik. Kemudian berikutnya pada bagian transaksi berjalan gitu ya dalam BOP menunjukkan pola ekspor impor dan posisi surplus atau defisit. Nah, surplus memberi kesan bahwa ekonomi negara stabil dan kompetitif, sementara defisit besar mencerminkan ketergantungan pada pembiayaan luar negeri. Nah, investor ini membutuhkan informasi ini karena kinerja ekonomi negara sangat memengaruhi prospek keuntungan jangka panjang. Makanya investor menggunakan BOP untuk memahami nih kekuatan ekonomi suatu negara itu seperti apa. Masih dalam sudut pandang investor gitu ya. BOP menyediakan data tentang besaran cadangan devisa dan bagaimana bank sentral mengelola pasar falas. Cadangan yang memadai menunjukkan kemampuan pemerintah menjaga nilai tukar tetap stabil. Bila mata uang cenderung melemah atau bergejolak gitu ya, nilai investasi bisa saja ikut tergerus. Itulah sebabnya informasi ini menjadi salah satu fokus utama investor. Nah, yang kedua nih, data tentang utang luar negeri dan kewajiban bunganya dalam BOP memberi gambaran kepada investor tentang kondisi fiskal suatu negara, serta peluang terjadinya gagal bayar. Negara yang menanggung utang besar atau memiliki kewajiban jangka pendek yang menumpuk dipandang memiliki risiko yang lebih tinggi, terutama oleh investor obligasi dan pihak yang menyalurkan pinjaman. Itulah kenapa BOP digunakan investor untuk mengukur kemampuan negara membayar kewajibannya. Dan sudut pandang investor yang terakhir gitu ya, pada bagian errors and omissions, itu menunjukkan adanya selisih atau data yang tidak sepenuhnya tercatat, termasuk potensi keluarnya dana secara tidak resmi. Ketika angka ini cukup besar, kualitas informasi dan keterbukaan negara menjadi diragukan. Nah, investor memperhatikan hal ini untuk apa? Karena ketidakjelasan semacam itu bisa menambah risiko dan juga menimbulkan kerugian pada investasi. Untuk itu, BOP digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko gitu ya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan mahasiswa Universitas Siber Asia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.